إلى هدى النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه والعلماء الذين بلغوا دين الإسلام لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi inni liman anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi anzil manzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan wa laqad wasayna alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat dan anugerahnya kita bisa berkumpul, kita bisa berhadir di tempat yang mulia ini untuk sama-sama melaksanakan salat fardu subuh berjamaah yang kemudian kita lanjutkan dengan kuliah subuh Ramadan. Semoga ini adalah menjadi tanda bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada kita sampai datang. Salawat serta salam kita haturkan, kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi kita, suri tauladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabat sidin, keluarga-keluarga sidin, anak keturunan sidin, para tabi'in, para tabi'in dan yang ikut mereka di dalam kebaikan hingga akhir kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Melanjutkan daripada pembahasan minggu lalu, faslun fit taqwa. Pasal pada menyatakan takwa. Pasal tentang takwa. Dari ayat tadi, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang daripada sebelum kalian supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, ini jelaslah tujuan daripada kita puasa itu adalah supaya kita jadi orang bertakwa. Kalau ada yang bertakwa misalnya lah, misalnya apa puasa ya ibaratnya. Puasa supaya kita bertakwa. Karena itulah tujuan kita. Manusia itu harus punya tujuan lah. Kita, apakah gawiannya, gawian dunia kah, gawian akhirat apalagi, itu harus punya tujuan supaya kita tahu bahwa apa yang kita gawi, apa yang kita usahakan, apa yang kita lakukan itu ada manfaatnya atau tidak. Jadi punya tujuan makanya. Bila tujuannya jelas ada manfaatnya, nah berarti gawian kita pun ada manfaatnya. Bila dalam tujuannya, apalagi kalau ada tujuan, nah itu bisa ada manfaatnya. Kalau bila ada tujuan itu, kita tahu bahwa ketika kita salah jalan, ibaratnya tahu kita kemana berbuliknya. Harus bisi tujuan. Tujuan yang di sini yang paling baik itu adalah takwa tujuan kita. Kayak kita puasa nih lah, kita kada makan ibaratnya seharian, tapi kada ada tujuan apa-apa, kada makan warak, itu berdesak maka barangnya lah. Lain amun kita berniat puasa, lain lah. Ibaratnya nang amun kada makan talambat bin makan lah, udah asam lambung naik. Hanya talambat, apalagi kada makan. Tapi bila kita niat puasa mulai subuh sampai maghrib, tahan aja lah. Nah itu tujuan. Jadi sekolahan kami masih turunan lah di Kecamatan Hulu Sungai Utara. Ban SMP masih turunan ini sampai tanggal 28 ya.
karena inya bosan kalau lah, jadi kami bolehkan membawa HP ke sekolahan anak-anaknya, boleh bawa HP. Misalnya turunan dulu, penggunaannya di perpustakaan, zaman nyaman WC perpustakaan membaca, kadangnya main HP kan, ada nama main game, kalau takut nih, nah aja dan main game ketujuh, ya saya ikut rame benar ya pak, rame. Nah itu kan ada tujuan kalau lah, aman nasa ikut takut nih, apa jualan main game pak, nah, makanya nyambet lah, gesan apa jualan, membuat turnamen pak aja, turnamen apa kalau lah, oh ini macam-macam gawian, buat turnamen pak aja. Bila menang bang jalan apa? Bila menang ya dapat duit. Bila kalah bang rugi pendaftaran orangnya 5.000. Bila menang dia dapat 1 juta. Nah itu ada tujuannya lah. Gawian dunia ibaratnya lah. Kalau tahu lah baik atau kada, cuma bedanya yang punya tujuan lawan kada. Gawiannya sama pada main game lah. Di HP juga sama lah. Internet yang dipakai sama pada WP sekolahan. Tapi beda nambah isi tujuan atau tanpa ada isi tujuan. Kalau Ibnu Athaillah, nah, jadi tentang tujuan ini lah, takwa, tentang tujuan takwa ini, Ibnu Athaillah Al-Iskandari jasidin fa innal bidayati makhalatun nihayah. Sesungguhnya permulaan daripada gawian kita itu adalah cerminan kayak apa ujungnya. Maksudnya kayak apa? Kembali ke takwa tadi, kita ke takwa tadi kan. Tujuan kita adalah takwa nih, tujuan takwa. Maka kayak apa supaya kita mencapai takwa? Nah, maka kembali ke awal. Fa innal bidayati, sesungguhnya yang awal-awal langkah kita itu cerminan ujungnya kaina. Bila tujuan kita takwa, maka mulai permulaan udah takwa lah. Kita puasa, kenapa jadi aku puasa? Karena aku beriman dan bertakwa. Amal kada beriman bertakwa kada baca puasa lah. Banyak orang yang gagah-gagah tapi kada puasa. Ya, karena ada ketakwaan di dalam hatinya. Jadi mulai awal. At-taqwa fi'lul wajibati wa tarkul muhramati wa hiya wasiyatullahi fil awwalin wal akhirin. Bermula takwa itu adalah memperbuat yang wajib dan meninggalkan yang haram. Dia adalah wasiat Allah Ta'ala dari dahulu sampai kaina. Itu takwa lah, menggawi yang disuruh dan meninggalkan yang dilarang. Itu arti takwa. Jadi, secara umum, rencana aja kita dengar udah lagi khutbah biasanya. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita dengan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan menghindari apa yang dilarangnya. Dari perkataan Ibnu Athaillah tadi, itu bukan hanya tujuan akhirat tadi lah, tujuan dunia pun kayak itu sebetulnya. Kenapa kita ingin capai di dunia? Kenapa? Kebahagiaan ya. Kita di dunia nih, kenapa kita gawe gitu? Kebanyakan tujuannya manusia ini adalah untuk kebahagiaan. Lalu kayak apa supaya kebahagiaan itu kita capai? Maka kembali ke itu tadi, permulaan cerminan akhir kayak apa? Mungkin ada beberapa lah kita beberapa kali mendengar, bila kita hendak berhasil, kemungkinan berhasil dalam suatu gawian, dalam suatu usaha apa kan? Bila kita hendak kemungkinan berhasilnya lebih kenal, maka gawi yang kita ketujui. Gawi apa yang kita ketujui atau ketujui apa yang kita gawi. Supaya apa? Supaya kemungkinan berhasilnya itu lebih mudah. Kita bahagia mulai awal, kita hendak mencapai bahagia nih. Kita menggawinya bahagia mulai awal, senang mulai awal. Insya Allah kesenangan juga kita jangan didapat. Kita ketuju di masalah tanaman misalnya lah, maka kita berkebun misalnya lah, berkebun apa kan? Maka itu kemungkinan tercapainya berhasilnya lebih benar. Kita ketuju dengan binatang, beternak laluan misalnya lah, ketuju berdagang kita, ketuju mengajar jadi guru kita, itu kemungkinan berhasilnya itu lebih kenal. Atau misalnya
Ketika kita memulai hari, bangun guring. Kayak apa kondisi kita bangun guring, maka seharian itu kayak itu juga lah kondisi mentalnya. Fa innal bidayati makhalatun nihayah. Kita memulai kayak apa? Kayaknya menjalaninya kayak itu juga cerminannya. Kita bangun guring, bahagia, senang, damai, tentram, alhamdulillahilladzi. Bangun guring lah yang telah menghidupkan kita daripada kematian, dan hanya kepada Allah Ta'ala kita kembali. Kita merasa bahagia karena dihidupkan kembali oleh Allah Ta'ala. Dihidupkan. Apalagi nikmat lebih lagi pada itu. Kita bahagia, damai. Maka insya Allah seharian itu nyaman juga. Seharian itu nyaman. Tapi bila bangun guring misalnya, sudah pikiran kita lawan keluhan, lawan penderitaan, macam-macam. Seharian itu bisa sial aja lah. Seharian itu bisa sial aja. Karena fa innal bidayati makhalatun nihayah. Kayak apa kita memulai, kayak itu juga ujungnya. Atau pas hendak guring. Bila kita tenang, damai juga lah hendak guring. Insya Allah guring kita nyaman lah. Guring kita nyaman. Umpama ada niat tahajudnya, kita bangunan coba jangan lah. Tapi amun hendak guring, makalahi dulu bini misalnya lah, nyar guringan, tapi pecah sakitan tuh awak, kita awak ringgutan. Itu tadi. Pemulaan awali kayak apa, ujung-ujungnya kan kayak itu juga. Makanya Rasulullah itu mengajari kita, bila hendak guring, doanya lah. Kita tuh seolah-olah menerima lawan kematian, damai, tenang lawan beritaan ditinggalkan. Bismika Allahumma wa bismika amut. Bismika ahya wa bismika amut. Aku hidup dan aku mati karena Engkau ya Allah. Ibaratnya pas rahmat saudara, damai kok. Tenang supaya kita kada ada beban guring tuh. Bangun kita nyaman tuh juga lah. Atau supaya jangan ada penyesalan kayaknya. Jadi anak guring tuh ya Rasulullah wa Aisyah, jangan guring dahulu sebelum menamatakan Al-Quran, sebelum menghatamkan Al-Quran. Dan jangan guring sebelum para nabi, semua nabi itu memberi syafaat lawan engkau. Dan wahai Aisyah, jangan guring sampai engkau sudah meminta ridho dengan seberitaan kaum muslimin dan muslimat. Dan jangan guring sebelum melaksanakan haji dan umrah. Maknya Aisyah kayak Pak itu wahai Rasulullah, paling kadang setahun sekali lah guring gitu lah. Ibaratnya bahasa kitanya adalah. Nah, jadi Rasulullah bila engkau sebelum guring membaca Al-Ikhlas 3 kali itu sama kayak makan Al-Quran. Gitu. Bila engkau bersalawat kepadaku dan nabi-nabi sebelumku, maka itu semua nabi akan memberi syafaat kepada engkau. Oleh salawatnya, misalnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin misalnya lah. Atau assalamualaikum ayuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Ya bacaan sembilan assalamualaikum ayuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Atau salawat Ibrahim sama juga lah. Dan bila kita mengistighfari untuk sekalian kaum muslimin dan muslimat, itu sama kayak kita meminta ridho dari beritaan. Astagfirullahaladzim atau Allahumma firli wali walidayya wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Dan bila engkau membaca tasbih itu sama kayak haji dan umrah. Kayak haji dan umrah. Jadi guring kita damai lah kada ada penyesalan. Kata Al-Quran sudah bahasa kitanya lah. Nabi sudah memberi syafaat. Ridho dari kaum muslimin kita dapat dan kita sudah melaksanakan haji dan umrah. Ada penyesalan supaya kita damai. Jadi final bidayati makhalatun nihayah. Itu teorinya lah. Artinya ada juga yang menyahuti senang pun aja bangun guring. Dua sudah segelaan. Atap hasial misalnya lah. Atap hasial seharian. Itu teorinya lah menurut penelitian daripada Ibnu Al-Iskandari kayak itu. Bila kita memulai, maka mengalaminya pun kayak itu juga kondisinya. Tapi bila faktualnya,
lain misalnya, nah berarti ada sebab yang lain. Kayak Abu Nawas lah, bertetangga sih dia lawan ahli geografi Abu Nawas nih. Jadi Abu Nawas ini orangnya kada mau kalah, kada mau bakalah tuh kada mau. Tapi nya kada bisa, ilmu geografi itu kada bisa, jadi sekarang ngomong bakalah. Lalu ahli geografi ini suah mengajarkan bumi itu bulat. Ya ahli geografi ini bisa belajar lah, bumi bulat. Jadi misalnya kita buka ke timur, Saikong buka ke timur, Saikong buka ke barat. Jadi Saikong buka ke hulu, Saikong buka ke hilir. Karena bertemuan di tengah. Teorinya kayak itu kalau lah bumi bulat, Bang. Jadi Saikong buka ke sini, Saikong buka ke sini, karena bertemuannya di tengah. Nah lalu pada suatu hari si tetangganya ini, si ahli geografi ini, kemalingan otomatis nanti kiau siapa tetangga lah mengatuk anu Abu Nawas, tolong jangan pungakan unta aku dicuri orang kemana bukanya aja Abu Nawas, ke timur aja bukanya ke timur. Hanya Abu Nawasnya buka ke barat, mengapung anak aja bukanya ke barat supaya bertemuan di tengah, kan bumi bulat tuh, supaya bertemuan di tengah. Nah, ini cuma kenapa pakalah apa aja lah kalian mau gini. Nah itu teorinya bujur lah, tapi faktualnya itu macam-macam. Yang penting kita berusaha dulu lah, usaha dulu. Kayak apa kondisi kita memulai, insya Allah ujungnya kayak itu. Kita puasa, kita mulai dengan takwa, nah maka insya Allah karena takwa lah nampak yang kita capai tujuan kita. Kondisi mental kita kayak apa memulai sesuatu, insya Allah karena kayak ujungnya lah kita capai. Qala Sayyidina Ali karamallahu wajhah wa radhiyallahu anhu, at-taqwa hiyal khaufu minal jalil wal amalu bitanzil wal ridha bil qalil wal istidadul yaumir rahil. Ya, itulah mulai dulu udah mulai dari tidak kayak berlima, itu ada rimanya kayak puisi ya lah. At-taqwa min al-khawf hiyal khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal ridha bil qalil wal istidadul yaumir rahil. Ya, syair lah. Makanya bila kita dengar khutbah dengar aja lah. Dan pemulaannya alhamdulillah biasanya kita sama-sama lah. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah sama ba'dah. Ya, sama penderitaan itu dasar mulai dulu sudahlah memakai rima tuh supaya bila nyaman didengar. Berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhu, Yazidin, takwa, sifat-sifat daripada takwa itu ada beberapa macam. Sifat daripada takwa atau alamat daripada takwa ada beberapa macam. Yang pertama al-khaufu minal jalil. Takwa yang pertama adalah kita takut kepada Allah Ta'ala yang maha agung. Takutan apa? Ya macam-macam takutan Allah Ta'ala ini lah. Kita misalnya ada berisi seseorang yang kita hendaki ridhonya, kita berisi kekasih, kita sayang lawan guru kita sayang lawan kuitan kita sayang lawan pasangan kita misalnya. Itu orang-orang yang kita harap ridhonya. Ada hendak sarik ya lah. Kita kan hendak guru kita sarik, kita kan hendak kuitan kita sarik, kita kan hendak pasangan kita sarik. Nah bahkan berarti takutan kita mereka itu sarik. Yaitu juga dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala orang yang paling harap, zat yang paling kita harap akan ridhonya. Maka kita takutan Allah Ta'ala itu murka dengan kita. Nah, takut dengan Allah Ta'ala, al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Ta'ala ini ada beberapa macam. Yang pertama, haibah. Haibah itu takut, biasa Arabnya. Takut, tapi takutan karena keagungan. Besarnya haibah. Takutan karena keagungan. Misalnya, amun anu kuitan kita tuha sudah lah. Tuha sudah kuitan kita gagah gitu, kuitan kita tuha. Ibaratnya mun mamukul kita kada mungkin pang lagi lah. Mamukul kada mungkin. Mengapungi kada kawak lagi. Ibaratnya kita tunjul kita tambah lah. Tuha sudah.
Tapi kita tetap haibah, tetap takutan. Kenapa? Karena keagungannya kita memuliakan non-kuitan kita. Nah itu haibah karena memuliakan, merasa agung. Bukan karena takutan dicatuk, takutan disariki, kada. Tapi karena kita hormat, kita memuliakan, itu haibah. Takutan karena Allah Ta'ala, nah karena haibah itu karena keagungannya. Allah Ta'ala maha agung, lalu kita takutan. Ada juga khasyiyah, takut juga lah bahasa Indonesianya. Di kamus mencari haibah, takut, khasyiyah, takut juga. Al-khawf, takut juga lah. Tapi khasyiyah ini takut yang didasari dengan ilmu. Didasari dengan ilmu atau jalan berpikir. Misalnya kita mengaji nih, tahu Allah Ta'ala bisa kada menerima dengan amal ibadah kita. Lalu kita takutan beramal loh, kok kada diterima? Nah itu takutan dengan ilmu. Takutan dengan takut bahwa takut kita diputus rahmat oleh Allah Ta'ala misalnya. Itu takut dengan jalan berpikir, itu khasyiyah. Khasyiyah. Kita takutan lawan guru, lawan kuitan. Kita suah mengaji misalnya lah, itu durhaka misalnya ngarannya, dosanya genal. Nah itu khasyiyah ngarannya. Khasyiyah. Karena kita tahu dengan ilmu bahwa itu penting. Ada juga ngarannya ruhbah. Ruhbah itu takut karena ancaman. Jadi Allah Ta'ala bila kita wani misalnya lah maksiat dengan Allah Ta'ala bisa diancam dengan neraka, dengan disiksa. Nah itu ruhbah ngarannya. Ruhbah. Nah dalam puasa bila kita mana itu takutan karena masuk neraka apa namun karena puasa, nah itu ruhbah. Atau kita puasa ini pahalanya ganal, ibadahnya namun misalnya kita tertinggal puasa kita menjadi setahun gitu, ada pacang tabayari pahalanya, itu didasari dengan ilmu. Atau kita puasa karena mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita merasa agung, oh ini karena Allah yang memerintahkan, akhirnya itu haibah berarti. Nah itu orang iblis kada diisi lah. Iblis disuruh oleh Allah Ta'ala untuk tunduk atau sujud kepada Adam alaihissalam. Orangnya takwa, lainlah iblis ini. Ibaratnya alim banget di ilmu aja, cuma kan ada haibahnya. Kada mengagungkan dengan perintah Allah Ta'ala. Dikiranya sujud dengan Adam, oh berarti nih aku menunduk lawan Adam. Padahal adalah tunduk dengan perintah Allah Ta'ala. Kita sembahyang kok, lain tunduk kepada Hajar Aswad, lain lah. Sujud dengan Hajar Aswad lain, tapi kita sujud kepada perintah Allah Ta'ala. Sujud kepada perintah Allah Ta'ala itu haibah namanya. Jadi puasa karena perintah Allah Ta'ala itu haibah. Dan yang pertama al-khawfu minal jalil. Yang kedua al-amalu bitanzil. Kita menjalankan atau mengamalkan dengan perintah Allah Ta'ala, dengan menjalankan dengan yang diturunkan oleh Allah Ta'ala daripada Al-Quran, daripada Al-Hadis. Ini puasa itu jelas perintahnya. Ketika kita puasa, berarti kita mengamalkan. Ar-ridho bil qalil. Dan yang ketiga, ridho dengan yang sedikit. Puas kita dengan bagian atau yang diberi oleh Allah Ta'ala, meskipun perasaan kita itu sedikitnya. Manusia ini kada mau malah merasa banyak banget kan, adalah jarang itu nah. Merasa kurang aja lah, merasa sedikit aja. Hanya ada orang korupsi, ya orang korupsi itu kada mau nang miskin beda lah kalau ada kesempatan bisa korupsi. Duit di rumah miliaran sudah ibaratnya. Masih aja korupsi karena manusia itu merasa kada merasa cukup. Nah dengan puasa kita belajar menahan keinginan. Kita hendak kuat makan tapi puasa. Kita hendak kuat minum tapi puasa. Itu ridho. Kali kita belajar menahan keinginan. Lalu kayaknya buka apa jangan. Kita ada dihadangi atau kada dihadangi tetap buka, tetap maghrib apa jangan. Tetap maghrib. Itu kita sadar bahwa oh ada aja waktunya kayaknya. Yang penting kita usaha ibadahnya dahulu lah. Ini ada aja tuh Allah Ta'ala menentukan atau waktunya apabila.
Tapi puasa dulu lah. Mau ada puasa ada baca buka lah. Biar maghrib misalnya. Tapi kalau puasa kalahin buka marahnya. Kayak itu juga kita udah berusaha segala macam. Tapi kita sadar, oh hasilnya karena ada hadiah Allah Ta'ala memberi. Dan kita puas dengan yang diberi oleh Allah Ta'ala. Tapi usaha dulu. Namun kada ada usaha, kada ada juga hasil ya. Kada ada usaha, ada juga hasil. Nah itu ar-ridha bil qalil. Ini dari segala aspek lah. Dari ekonomi bisa lah kita merasa sedikit. Dari waktu kita merasa sedikit bisa aja juga lah. Asal sedikitannya waktu, asalkan tadi kawal berkumpul misalnya dengan keluarga. Dari segi kesehatan bisa juga lah, sepanggering aja misalnya. Atau kalau dihormati orang, kita merasa sedikit ya. Yang pastinya hidup kita sedikit lah. Jarang ada ini orang yang sampai 200 tahun, kada ada lagi lah hidup sampai 200 tahun. Sedikit aja lagi umur. Dan tuh ulun tuh sampai umur 120 kan 112 meninggalnya itu aja persamaan satu hak sudah lah. Satu hak benar sudah. Sedikit. Lalu kayak apa supaya yang sedikit itu ada nilainya. Nah, kita pakai untuk kebaikan. Di situ lalu ada nilainya. Entah itu kita diisi harta, nah sedikitannya diisi harta. Kita gunakan di jalan kebaikan, insya Allah ada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Ada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Kita ada diisi waktu, kita gunakan kegiatan kebaikan, maka ada nilainya. Supaya kekal karena di sana nilainya. Kebaikannya ini. Ada kesehatan, ada gagah kita masih lah. Gagah. Nah, kita gunakan itu kegiatan kebaikan. Ada visi pangkat kemuliaan yang kita gunakan kedudukan kita untuk kebaikan. Maka ada nilainya di sisi Allah. Nah itu ridho bil qalil. Ridho kita menerima dengan yang sedikit, kita ulah jadi bernilai yang sedikit tadi di sisi Allah Ta'ala. Karena ketika kita beramal, ketika kita berbuat kebaikan, yang kita harap apa? Yarjuna tijaratan lan tabura. Kita tuh mengharap perdagangan bisnis nang kada pacal maulah kita rugi. Kita bisnis dengan Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala itu idiyafiyahum ujurahum yazidahum min fadlih Allah Ta'ala. Berbisnis dengan Allah Ta'ala itu supaya kami sempurnakan Allah Ta'ala akan pahala mereka dan kami tambah daripada rahmatnya, daripada fadilatnya. Jadi kada mau rugi lah bisnis dengan Allah Ta'ala. Yang kita bisniskan, kenapa yang kita milih? Dan sifat daripada takwa yang ketiga, yang pertama tadi khaufun minal jalil, takut kepada Allah Ta'ala yang agung, amal lebih tanzil, menggawi atau melakukan dengan yang diturunkan Allah Ta'ala daripada syariat, waridha bil qalil, ridha dengan yang sedikit, dan yang keempat wal istidadul yaumir rahil, menyiapkan bekal, menyiapkan sanggup gasan hari keberangkatan. Yang terakhir hari keberangkatan atau hari perpisahan. Gisan kaina lah. Gisan kaina. Nah, kita bulan Ramadan ini banyak amalan-amalan itu yang dinilai oleh Allah Ta'ala kenal alatnya lah. Bahkan ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, daripada 83 tahun. Nah di situ kita cari kesempatan. Gisan apa? Istidadu liyaumir rahil. Gesan bekal, gesan sanggup karena kita di hari perpisahan kita. Ini kita madem menjelang ke dunia ini ibaratnya. Bila banyak yang kita sanggup karena kita bawa, kita bangga juga karena di kampung halaman ya lah. Bangga kita di kampung halaman, memadamnya banyak sanggup berikannya. Mun kada den bawa napa-napa lah. Pacang mah jurang madem beda-beda wes, kada den bawa napa-napa lah. Itu juga karena maju umat Nabi Muhammad kada dibuat apa-apa aja malaikat bulik ke sini, bulik ke akhirat. Bulan Ramadan inilah kesempatan kita untuk mengumpulkan bekal kita gesan hari perpisahan kita, hari keberangkatan kita ke negeri akhirat. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, menerima puasa kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang bisa Allah sampaikan. Salah kira dan kekurangan mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.